Itu kuntilanak berdiri tegak banget di atas badan gua. Parah. Matanya tuh merah, kelopaknya hitam, rambutnya panjang banget sampai ke dengkul. Wah gila sih. Halo Unlogic Squad dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi nih sama gue yang akan membagikan cerita-cerita horor di sekitar kita. Terlepas semua ini benar atau tidaknya, semua gue akan serahin ke kalian semua. Sebelum lanjut ke video ini, yuk kita subscribe dulu dan klik lonceng yang ada di bawah ini. Terus dukung channel ini agar kita bisa mendengarkan cerita-cerita di luar nalar manusia. Karena sejatinya kita hidup di antara macam-macam dunia gaib. Ya, perkenalkan, ini dia Arif. Gua mau ceritain tentang pengalamannya si Arif nih. Ya, gua mau ceritain tentang pengalaman horor pas gua lagi kerja di pabrik. Pabrik itu ada di suatu daerah kabupaten. Kebetulan gue kerja megang mesin industri tekstil, yang pada saat itu gue megang mesin yaitu mesin middle. Nah, gue kerja selalu kena shift pagi, siang, dan malam. Jadi ada 3 shift gitu di setiap harinya. Nah, ini adalah salah satu cerita dari beberapa pengalaman gue di pabrik ini. Ya, gue masuk kerja jam 9 malam. Dari rumah gue jalan kurang lebih jam 8 sembari nunggu jemputan bis. Nah, kayaknya nih malam kok dingin banget ya. Nggak kayak biasanya gitu. Mungkin karena habis hujan juga ya, jadi kayak ngerasa dingin gitu. Ya, gue duduk di belakang jemputan itu, yang paling belakang, sisi paling belakang sebelah kanan. Sembari gue lihat HP, tapi kok perasaan gue kayak ada yang merhatiin gitu dari atas. Nggak tahu itu perasaan gue doang atau cuman gue ngerasa pas lagi cuacanya lagi dingin aja. Tapi pas gue perhatiin nih, gue pengen ke atas gitu ngeliat. Pas gue pengen ke atas, tapi ya udahlah gue abain aja gitu. Nah, gue absen dong. Gue absen masuk kerja. Terus gue mulai ganti baju di ruangan ganti baju dan sebagainya. Gue udah mulai. Nah, gue gantian shift tuh sama temen gue. Gue start kerja nih untuk ngawasin mesin-mesin middle ini. Ya, satu persatu gue akan cekin gitu. Kebetulan gue lagi cek sekeliling mesin tekstil ini. Jadi mesin ini banyak banget, yang kurang lebih ada 10 mesin lah memanjang gitu. Sembari gue berjalan, gue nyatet-nyatetin tuh, ya kan, apa yang kurang, apa yang kelebihan segala macem. Nah, gue liat ke bawah pelan-pelan kok kayak ada yang merhatiin gue gitu. Tapi ya udahlah, gue pikir positif aja. Sembari di dalam hati gue baca-baca doa. Nah, ada mesin yang salah satunya ini error gitu. Dari 10 mesin yang tadi gue lewatin, pas gue cek kok kayaknya ada yang aneh gitu kan. Pas gue cek, gue perhatiin gitu, gue ngeliat kanan kiri, gak ada, itu perasaan gue aja gitu kan. Gue jalan pelan-pelan banget. Nah, jadi mesinnya itu bisa dibilang kayak lorong gitu. Jadi sebelah kanannya mesin full, sebelah kirinya tembok gitu kan. Pas gue jalan lurus sampai mentok, ya kan. Pas gue lihat ke atas, pas gue lihat, subhanallah, itu kuntilanak berdiri tegak banget di atas badan gue. Parah. Matanya tuh merah, kelopaknya hitam, rambutnya panjang banget sampai ke dengkul. Wah gila sih. Gue udah gak habis pikir lagi. Badan gue langsung lemes banget. Nah, pas gue mau pas gue mau berpaling gitu, mau adalah gue gak usah ngeliat, gue kayak terus maksa buat ngeliat dia gitu. Yang lebih gilanya lagi, dia senyum sama gue. Gue rengsek bener-bener. Langsung seketika gue langsung kaku, gak bisa ngomong apa-apa. Tapi pas dia pelan-pelan cabut tuh hilang gitu, kayak ya udah bayangan hilang gitu aja. Langsung gue lari ke birit-birit, gue lari langsung ke ruangan sapam tuh. Terus gue bilang terbata-bata, Pak, kata satpam, kenapa lu gitu. Pak, gua ngeliat itu pak. Itu apa, kata satpam. Itu pak, yang rambutnya panjang. Maksud lu apa, kuntilanak?
Wah, nggak tahu deh pak. Udah minum. Karena gue dikasih minum tuh sama security itu. Terus gue dibacain doa tuh sama security. Udah akhirnya gue pelan-pelan ya kan, gue istighfar seperti itu. Nah satpam itu cuma bilang dia emang penunggu sini, mungkin dia mau kenalan kali sama lu gitu. Tapi kalau mau kenalan aja pak, gak usah nampakin juga, sampai senyumin juga lagi sama gue. Udah lo kerja aja, kan ada si Abeng sama si Ijal juga. Udah lu minum dulu nih kopi gue nih biar tenang. Akhirnya gue bayain tuh kuntilanak tuh, gue kerja kayak biasa ya kan. Yaudah gue kerja, akhirnya gue kerja udah kelar sampai pagi. Gue nggak ditampak-tampakin kuntilanak lagi, cuman badan gue lemes banget tuh ya kan. Nah pas gue pulang ternyata gue drop, gue sakit selama 3 harian, gue demam tinggi banget gitu. Nah selama gue sakit gue banyak banget nih mimpi-mimpi aneh nih ya kan. Gue diajak jalan-jalan tuh sama cewek cakep buat, gue nggak tahu tuh di mana lokasinya. Tapi ini bener-bener gila sih, gue bener-bener bangun cuman minum, makan, terus tidur lagi gitu. Jadi kayak badan tuh bener-bener gak ada rasa apa-apa. Nah udah gitu gue dimimpiin lagi nih di hari kedua. Dia ngajak gue jalan tuh kayak ke suatu pedesaan gitu. Gue dituntun sama dia ya kan. Tuh gue gak bisa ngomong apa-apa, gue cuman kayak bisa ya udah ngikutin aja gitu kemauannya dia gitu kan. Nah akhirnya suatu ketika gue diajak ke perahu sama dia tuh, kayak di sebuah danau gitu. Danaunya gede banget, luas. Akhirnya gue diajak ngobrol sama dia bilang gitu. Nah cewek cakep itu dulu pernah pengen dijodohin nih sama saudagar kaya, cuman dia gak mau. Dipaksa lah dia sama orang tuanya untuk bayar utang orang tuanya tuh. Nah akhirnya perempuan itu lari tuh ke kebun ataupun di hutan. Dulu kan sebenarnya apa ya, kalau kita lihat hutan-hutan kayak semacam hutan pohon-pohon yang rimbun gitu, yang gede-gede lah. Nah anak buah si saudagar itu nyari-nyari dong anaknya, si perempuan itu maksudnya. Nah akhirnya si perempuan itu jatuh tuh. Naas badannya ketusuk gitu batang pohon yang tumbang, trot gitu. Gue ngelihat tapi gue nggak bisa apa-apa gitu, gue nggak berdaya apa-apa buat nolong. Gue cuman di perahu itu, gue cuman kayak ngelihat kejadian itu, ya udah gue diem aja gitu. Nah akhirnya batang pohon itu nembus tuh ke dada sampai ke belakang badannya dia gitu. Pas gue lihat matanya sambil melotot, ya udah ya kan, gue mau gimana, ngebantuin juga nggak bisa ya kan di jalan mimpi itu. Ya udah akhirnya gue bangun tuh sambil nyebut astagfirullahaladzim gitu. Gue mimpi apa sih gitu ya kan. Bokap gue tuh kayak nggak tega gitu ngeliat gue. Kok nih anak 3 hari 3 malam, kok nih anak makan minum terus tidur lagi, makan minum tidur lagi, bener-bener nggak ada apa ya, nggak ada gairah gitu. Mana badannya naik turun panas terus. Ya udah akhirnya gue dibikinin ini ritual kecil-kecilan gitu biar gue tuh kayak nggak digangguin lagi. Ya udah akhirnya dipanggil tuh sama si mamang-mamang itu gitu. Dibikin lah gue ritual tuh ya kan. Akhirnya gue dibikinin perjanjian gitu nih, kalau misalkan gue nggak bakal diganggu lagi sama mamang-mamang yang ahli goib itu. Ya udah selama 1 malam terakhir tuh badan gue kayaknya wah agak enteng banget nih gitu, kayak udah nggak ada kejadian apa-apa gitu. Ya alhamdulillah sih gue setelah kejadian itu gue sembuh, gue enakan badan terus kerja lagi gitu. Nah mungkin itu sepenggal cerita dari gue gitu. Nah itu tulisan si Arif tadi yang udah gue bacain. Kira-kira ada lagi gak cerita dari kalian yang bikin bulu kuduk kita jadi merinding? Kalau misalkan ada, kalian boleh kirim ke email yang ada di bawah ini, di deskripsi ini. Jangan lupa nih untuk di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, lalu di share ke teman-teman kalian. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.